Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Awaludin dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar, NIM 200301500098 dari kelas PJKRB. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan fisik motorik pada anak usia dini. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan menjelaskan tentang pengertian perkembangan motorik. Perkembangan motorik berarti perkembangan pengendalian gerakan jasmania melalui kegiatan pusat saraf, urat saraf, dan otot yang terkoordinasi. Perkembangan tersebut berasal dari perkembangan refleksi dan kegiatan massa yang ada pada waktu lahir. Sebelum perkembangan tersebut terjadi, anak akan tidak berdaya. Kondisi ketidakberdayaan tersebut berubah secara cepat. 4 atau 5 tahun pertama kehidupannya, anak dapat mengendalikan gerakan kasar. Gerakan kasar tersebut meliputi bagian tubuh yang digunakan untuk berjalan, berlari, berenang, dan sebagainya. Setelah berusia 5 tahun, koordinasi otot-otot tubuhnya semakin baik, yang meliputi kelompok otot yang lebih kecil yang digunakan untuk menggenggam, melempar, menangkap bola, menulis, dan menggunakan alat-alat lainnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke prinsip perkembangan fisik. Ada beberapa prinsip perkembangan fisik, di antara lain pertumbuhan mempunyai arah. Yang kedua, pertumbuhan bergerak dari umum ke khusus. Yang ketiga, pertumbuhan terjadi secara beragam dan terpadu. Yang keempat, pertumbuhan berlangsung secara bervariasi. Yang kelima, pertumbuhan memiliki kecenderungan optimal. Yang keenam, pertumbuhan berlangsung dalam urutan yang teratur. Yang ketujuh, pertumbuhan mengandung bahaya yang potensial. Dan yang kedelapan itu pertumbuhan yang mengalami periode kritis. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita ke pertumbuhan mempunyai arah. Secara umum, perubahan tubuh berlangsung dari tubuh bagian atas ke tubuh bagian bawah atau membujur, dan menyamping atau dari tengah tubuh ke bagian luar tubuh atau prosimodistal. Yang kedua itu pertumbuhan bergerak dari umum ke khusus. Yang dimaksud di sini, prinsip ini menjelaskan bahwa pertumbuhan dan perkembangan fisik bergerak maju dari yang bersifat umum menuju ke khusus. Gerakan bayi berlangsung dari gerakan motorik kasar menuju ke motorik halus. Pertumbuhan yang ketiga itu pertumbuhan terjadi secara beragam dan terpadu. Beragam yang dimaksud di sini bahwa pertumbuhan berhubungan dengan proses kesiapan dan kematangan yang terjadi dalam diri setiap individu. Dan setiap individu berkembang sesuai dengan dirinya sendiri. Tidak sama antara anak yang satu dengan anak yang lain. Selain itu, setiap bagian tubuh memiliki tempo dan kecepatan serta irama pertumbuhan masing-masing. Sedangkan terpadu maksudnya bahwa setiap satu kemampuan atau keterampilan yang dicapai anak tidak hanya ditentukan oleh suatu organ tubuh saja, melainkan melibatkan banyak organ dan otot-otot tubuh. Setiap organ atau otot yang terlibat mempunyai kontribusi sendiri, saling mempengaruhi dan saling tergantung serta terkait antara satu dengan yang lain. Kemudian pertumbuhan berlangsung secara bervariasi. Kecepatan pertumbuhan setiap anak berbeda.
Dan perbedaan ini dapat dilihat dari dua cara, yaitu setiap kecepatan pertumbuhan atau satu anak berbeda dengan anak yang lain. Dan dalam diri seorang anak terdapat pula perbedaan kecepatan dalam pertumbuhannya masing-masing. Yang kelima, pertumbuhan memiliki kecenderungan optimal. Setiap individu akan berusaha untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal, dan setiap organ tubuh akan tumbuh dan berkembang ke arah yang optimal pula. Anak akan berusaha pula untuk berkembang ke arah yang sesuai dengan tingkat usia dan tingkat kemampuannya. Yang keenam, pertumbuhan berlangsung dalam urutan yang teratur. Pertumbuhan terjadi secara urut dan teratur dengan arah yang relatif dapat diprediksi atau diramalkan. Pola urutan dalam pertumbuhan dapat ditunjukkan atau terjadi pada hampir semua keterampilan fisik. Urutan pertumbuhan juga merupakan suatu proses perkembangan yang bersifat alamiah. Walaupun demikian, dalam beberapa perkembangan atau kemampuan menunjukkan bahwa faktor lingkungan anak, faktor keturunan, dan kematangan menjadi dasar dalam perkembangan tertentu. Kita masuk yang ketujuh, yaitu pertumbuhan mengandung bahaya yang potensial. Jadi, meskipun pola perkembangan bergerak normal, namun kadangkala pada setiap usia terdapat bahaya pada beberapa bidang perkembangan yang mengganggu pola yang normal ini. Erikson mengemukakan bahwa perjuangan yang tidak terelakkan yang menandai seluruh pertumbuhan dapat menimbulkan bakat yang benar-benar dapat diandalkan atau masalah yang tidak dapat dijajakan. Yang kedelapan, pertumbuhan mengalami periode kritis. Pertumbuhan seorang anak pada saat tertentu merupakan periode yang kritis untuk perkembangan tertentu. Periode kritis adalah waktu ketika suatu perkembangan atau kemampuan atau keterampilan sangat baik untuk berkembang. Periode ini sering pula disebut dengan masa peka. Baik, kita masuk ke prinsip perkembangan motorik. Studi yang dilakukan mengenai umur dan urutan perkembangan motorik menghasilkan 5 prinsip perkembangan motorik, yaitu yang pertama, perkembangan motorik bergantung pada kematangan otot dan saraf. Yang kedua, belajar keterampilan motorik tidak akan terjadi sebelum anak matang. Yang ketiga, perkembangan motorik mengikuti pola yang dapat diramalkan. Yang keempat, perkembangan motorik dimungkinkan untuk dapat ditentukan. Dan yang kelima itu perbedaan individu dalam laju pertumbuhan motorik. Baik, kita masuk ke penjelasannya. Yang pertama itu perkembangan motorik bergantung pada kematangan otot dan saraf. Gerakan terampil belum dapat dikuasai anak sebelum mekanisme otot anak berkembang optimal. Selama masa kanak-kanak, otot berbelang atau striped muscle atau striated muscle yang mengendalikan gerakan sukarela berkembang dalam laju yang agak lambat. Sebelum anak cukup matang, tidak mungkin ada tindakan sukarela yang terkoordinasi, misalnya
untuk dapat berjalan, maka otot-otot kaki harus sudah siap untuk menopang tubuh anak dan saraf yang terlebih dengan kemampuan berjalan. Anak sudah matang jika otot dan saraf tersebut belum siap, maka akan sulit bagi anak untuk belajar berjalan. Ya, yang kedua itu belajar keterampilan motorik. Tidak akan terjadi sebelum anak matang. Yang dimaksud di sini, sebelum sistem saraf dan otot berkembang dengan baik, upaya untuk melatih gerakan terampil bagi anak akan sia-sia meskipun bila upaya tersebut diprakarsai oleh anak sendiri. Pelatihan yang dilakukan sebelum kematangan anak mungkin akan menghasilkan beberapa keuntungan sementara, namun dalam jangka panjang pengaruhnya tidak akan berarti atau nil. Misalnya, anak yang baru berusia 2 tahun sudah dipaksa untuk berjalan. Menulis, maka usia tersebut akan sia-sia. Seandainya pun usaha tersebut berhasil, tentu dapat menimbulkan dampak yang kurang baik, terutama terhadap psikologis anak tersebut. Baik, yang ketiga, perkembangan motorik mengikuti pola yang dapat diramalkan. Perkembangan motorik mengikuti prinsip arah perkembangan dan pola perkembangan motorik yang dapat diramalkan terbukti dari adanya perubahan kegiatan massal ke kegiatan khusus. Dengan matangnya mekanisme urat saraf, kegiatan massal digantikan dengan kegiatan yang spesifik. Dan secara acak, gerakan kasar membuka jalan untuk memperhalus gerakan yang hanya melibatkan otot dan anggota badan yang tepat. Perkembangan sebelumnya melandasi perkembangan berikut, dan perkembangan sebelumnya mempengaruhi perkembangan selanjutnya, atau dengan kata lain, suatu perkembangan bergantung pada perkembangan sebelumnya. Yang keempat, perkembangan motorik dimungkinkan untuk dapat ditentukan. Jadi, perkembangan motorik mengikuti pola yang dapat diramalkan berdasarkan umur dan rata-rata dalam mungkin untuk menentukan norma bentuk kegiatan motorik berikutnya. Norma tersebut dapat digunakan oleh pendidik untuk menentukan harapan terhadap suatu kemampuan, dan pada usia beberapa kemampuan tersebut dapat muncul. Norma ini juga dapat digunakan untuk melihat kenormalan anak tersebut. Misalnya, anak usia 15 bulan sudah dapat berjalan sendiri. Apabila anak yang usia 2 tahun belum dapat berjalan, maka anak tersebut dikatakan mengalami keterlambatan, dan mungkin akan faktor penghambatan yang mempengaruhinya. Dan yang kelima itu perbedaan individu dalam laju pertumbuhan motorik. Meskipun terdapat pola untuk perkembangan motorik secara umum, namun pada dasarnya setiap individu memiliki laju pertumbuhan yang berbeda antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Kecepatan pertumbuhan setiap anak dipengaruhi banyak faktor, baik dari dalam diri anak itu sendiri, juga faktor keturunan atau faktor lingkungan teruntuk mempengaruhi laju pertumbuhan motorik seorang anak. Faktor-faktor ini mempengaruhi terhadap kecepatan maupun keterlambatannya.
Misalnya, dua anak kembar belum tentu memiliki keterampilan motorik yang sama pada tiap tahap maupun usianya. Misalnya, si A mungkin usianya 4 tahun sudah dapat menulis dengan baik, sedangkan si B pada usia yang sama belum dapat memegang pensil dengan benar. Inilah menandakan bahwa laju pertumbuhan motorik anak itu berbeda. Baik, kita melangkah ke mengembangkan keterampilan fisik motorik. Pada bagian ini, kita akan membahas cara-cara pengembangan pertumbuhan fisik motorik anak. Pertumbuhan dan perkembangan fisik berkaitan dengan perkembangan gerakan motorik, yakni perkembangan pengendalian gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinasi atau tersusun antara susunan saraf, otot, otak, dan spinal cord. Perkembangan motorik meliputi motorik kasar dan halus. Motorik kasar adalah gerakan yang menggunakan otot-otot besar atau sebagian besar atau seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh kematangan anak itu sendiri. Sedangkan motorik halus merupakan gerakan yang menggunakan otot-otot halus atau sebagian anggota tubuh tertentu yang dipengaruhi oleh kesempatan untuk belajar dan berlatih. Baik, kita masuk ke alasan pentingnya mengembangkan motorik pada anak. Apa sih alasan tersebut? Untuk mengembangkan motorik anak-anak, yang pertama itu tubuh anak-anak lebih lentur daripada tubuh remaja atau orang dewasa, sehingga anak-anak lebih mudah menerima pelajaran yang mengembangkan motoriknya. Kemudian yang kedua, anak belum banyak memiliki keterampilan yang akan berbenturan dengan keterampilan yang baru. Di sini kita mengajarinya, maka bagi anak mempelajari keterampilan baru lebih mudah. Secara keseluruhan, anak lebih berani pada waktu kecil daripada ketika sudah besar. Oleh karenanya, mereka lebih berani mencoba sesuatu yang baru. Keberanian ini akan menimbulkan motivasi kepada anak tersebut untuk belajar hal-hal yang baru. Kemudian itu anak-anak sangat menyenangi kegiatan yang sifatnya pengulangan. Di sini pengulangan. Oleh karenanya, anak-anak akan bersedia mengulangi suatu pelajaran hingga otot-ototnya berlatih untuk melakukan secara efektif. Kemudian, tanggung jawab dan keterampilan anak lebih kecil daripada tanggung jawab awalnya ketika mereka semakin besar, sehingga anak-anak memiliki waktu yang lebih banyak untuk belajar, memiliki keterampilan motorik, dan mereka tidak pernah bosan mengulanginya secara berkali-kali. Kita masuk hal penting dalam mempelajari keterampilan motorik. Yang pertama itu setiap keterampilan motorik harus dipelajari secara individu. Kemudian keterampilan sebaiknya dipelajari satu persatu agar mudah diketahui.
atau dipelajari. Kemudian, kesiapan belajar. Anak ini harus mempunyai kesiapan untuk belajar. Dan yang keempat, kesempatan belajar. Walaupun kesiapannya sudah ada, kalau kesempatan untuk belajar itu tidak ada, maka tidak akan terlaksana. Dan selanjutnya itu kesempatan berpraktik. Selanjutnya, model yang baik. Kemudian bimbingan. Dan kemudian motivasi. Kita masuk ke cara mempelajari keterampilan motorik. Yang pertama itu belajar, coba, dan ralat atau trial and error. Jika tidak ada model atau contoh tentang suatu keterampilan motorik, maka anak akan mempelajari dengan cara mencoba-coba beberapa kali hingga dia berhasil menguasai keterampilan tersebut secara benar. Yang kedua itu meniru. Belajar dengan cara meniru atau mengamati orang tua atau anak lainnya yang lebih tua, si anak ini akan lebih cepat daripada belajar dengan cara coba-coba dan ralat. Tetapi belajar dengan cara ini dibatasi oleh kesalahan yang dilakukan oleh si model atau orang yang dicontoh si anak tersebut. Yang ketiga itu pelatihan. Belajar dengan supervisi atau bimbingan yang dapat dikombinasikan dengan meniru model akan menghasilkan keterampilan motorik yang baik. Kemudian itu peningkatan dalam keterampilan motorik. Dalam tahap awal mempelajari keterampilan motorik, gerakan tubuh masih janggal dan tidak terkoordinasi dengan baik, serta anak masih banyak melakukan gerakan-gerakan yang tidak perlu. Pada saat perkembangannya, keterampilan motorik meningkat pula tingkat kecerdasan si anak tersebut. Akurasi, kekuatan, efisiensi gerakan. Peningkatan kecepatan yang paling besar terjadi pada masa kanak-kanak dan kemudian menurun pada saat anak menjelang usia puber. Peningkatan akurasi yang paling besar terjadi pada masa kanak-kanak dan akurasi anak membaik pada usia 13-14 tahun, kemudian berhenti. Contohnya, akurasi anak yang berumur 3 tahun hampir 2 kali akurasi anak yang berusia 6 tahun. Kestabilan anak membaik sejalan dengan bertambahnya umur. Namun, pada usia berapa tingkat kestabilan paling baik belum dapat ditentukan. Kemudian, mendorong kesehatan anak-anak. Menjadi sehat adalah lebih dari sekadar bebas dari penyakit. Kesehatan yang baik adalah kesehatan yang menetap. Hal ini termasuk kesehatan sosial, emosional yang sebanding dengan ketegaran fisik. Anak-anak yang terpenuhi kebutuhan tidurnya, mendapatkan asupan gizi yang baik dan keseimbangan akan siap untuk belajar sebagai hal dan anak yang sehat adalah anak-anak yang kuat menghadapi berbagai tantangan. Bayi yang mulai bergerak dan gerakan semakin cepat melalui penjelajahan lingkungan sekitarnya, membutuhkan ruang dan kesempatan untuk bermain secara aktif. Hal ini merupakan tantangan bagi pendidik untuk menyediakan dan menciptakan area bermain bebas kuman, namun penuh dengan kehangatan dan kebahagiaan, sehingga anak-anak ini mudah untuk belajar hal baru.
Untuk menjaga kesehatan anak-anak secara khusus, pendidik harus melayani dengan mengatur sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap perkembangan. Namun secara umum, semua anak membutuhkan lingkungan yang bebas dari kuman karena pada usia tertentu, seorang anak sangat memasukkan segala sesuatu ke dalam mulutnya. Agar semuanya higienis, maka pendidik harus memperhatikan kebersihan dan kesehatan peralatan. Misalnya, meja. Meja ini harus selalu dibersihkan sebelum dan sesudah makan. Mainan harus dibersihkan agar steril dan bebas kuman. Dan area di sekitarnya juga itu harus dibebaskan dari berbagai hambatan. Seperti tumpukan sepatu harus disingkirkan agar tidak terganggu atau tersandung ketika mereka merangkak ataupun berjalan. Selanjutnya, yaitu pertumbuhan dan perubahan fisik anak. Seorang anak dinyatakan tumbuh karena berubah dan bertambah tinggi dan berat tubuh bertambah. Berbeda dengan perkembangan. Masih ingatkah kalian dengan akan arti perkembangan? Jika pertumbuhan, keadaan, atau hal tubuh yang meliputi pertambahan tinggi dan berat tubuh, maka perkembangan meliputi menjadi bertambah sempurna yang meliputi pribadi, pengetahuan, pikiran, dan kemampuan. Pada awal kehidupannya, anak akan tumbuh beberapa ons menjadi lebih berat setiap hari dan beberapa sentimeter lebih tinggi setiap bulan. Pertambahan tinggi dan berat secara dramatik juga disertai perkembangan organ penting seperti otot, tulang, dan pusat sistem saraf yang membedakan besarnya kemampuan fisik yang ditunjukkan anak pada setiap usia yang berbeda. Baik, kita masuk pada bagian ini kita akan membahas tentang 5 hal yang meliputi pola perkembangan fisik, variasi perkembangan fisik, perubahan tinggi dan berat, perubahan struktur dan sistem. Baik, kita masuk ke pola perkembangan fisik. Sebelum bayi dapat berjalan, mereka belajar melakukan sesuatu dengan kedua tangannya. Sebelum bayi terampil menggunakan kedua tangan, terlebih dahulu mereka belajar menggerakkan telapak tangan untuk suatu tujuan. Perubahan yang cenderung meningkat ini menggambarkan 3 prinsip arah perkembangan yang melengkapi perkembangan fisik, yaitu prinsip pola menyamping dan prinsip membuyur, serta prinsip dari yang besar ke yang kecil atau motorik kasar ke motorik halus dalam pertumbuhan dan perkembangan motorik. Ini merupakan gambar pola perkembangan tersebut dapat dilihat. Inilah gambarnya, di mana tubuh berkembang dari atas ke bawah, tengah tubuh ke luar tubuh, besar ke kecil. Perkembangan atas ke bawah itu dapat diartikan perkembangan kapal lokal dat. Sedangkan tengah tubuh ke luar tubuh itu perkembangan proximediales. Dan sedangkan besar ke kecil itu perkembangan motorik ke motorik halus dan kasar. Variasi perkembangan fisik.
Ada dua variasi perkembangan fisik. Yang pertama itu variasi individual. Ketika kita melihat anak mempunyai ciri dan karakter yang berbeda dengan anak lainnya, maka kita akan memahami bahwa anak adalah individu. Perkembangan sistem tubuh yang terjadi pada diri seorang anak sebagai individu tidak merata dan tidak serempak. Selain itu, pertumbuhan antara satu individu dengan individu lainnya sangat bervariasi, berbeda, dan sama sekali tidak sama. Yaitu variasi yang kedua itu variasi kultural. Tentu Anda sangat memahami karena pengaruh faktor demografi. Maka di Indonesia muncul berbagai macam suku yang mempengaruhi perbedaan budaya dan alat istiadat satu suku dengan suku lainnya. Kita dapat bayangkan bagaimana keragaman yang terjadi pada masyarakat dunia. Artinya, kita tidak boleh menutup mata bahwa pertumbuhan dan perkembangan fisik yang dialami oleh seorang anak sangat dipengaruhi oleh kultur dan subkultur. Dapat saja kita mencari tahu mengapa anak Asia, Amerika Selatan, dan Afrika memiliki kecenderungan lebih kecil dibandingkan dengan Amerika Utara, Eropa Utara, dan Australia. Dari segi fisik mereka, adakah perbedaan kultur mempengaruhi rata-rata pertumbuhan fisik? Sebagai contoh, anak di Asia, Afrika, Amerika cenderung memiliki kematangan yang lebih cepat daripada anak-anak yang berada di Eropa, Amerika, dan Eropa. Mereka tampak lebih cepat dewasa dan kadang terlihat lebih matang dibandingkan dengan usia mereka. Itulah variasi kultural. Selanjutnya kita masuk ke perubahan tinggi dan berat. Ukuran tubuh dipengaruhi oleh beberapa kondisi, diantaranya pengaruh keluarga. Maksudnya di sini faktor keturunan dan faktor lingkungan. Faktor keturunan, misalnya seorang anak lebih gemuk daripada anak lainnya. Sedangkan faktor lingkungan, misalnya pengaruh gizi terhadap berat tubuhan si anak. Kemudian gizi anak-anak yang mendapat gizi cukup dan baik biasanya akan lebih tinggi dan lebih cepat mencapai taraf remaja dibandingkan dengan mereka yang mendapatkan gizi yang kurang. Selanjutnya itu gangguan emosional. Anak yang sering mengalami gangguan emosional akan menyebabkan terbentuknya steroid adrenal yang berlebihan, sehingga akan menyebabkan berkurangnya pembentukan hormon pertumbuhan di kelenjar pituitari. Selanjutnya itu jenis kelamin. Anak laki-laki lebih tinggi dan lebih berat daripada anak perempuan. Perbedaan berat dan tinggi tubuh ini disebabkan karena bangun tulang dan otot pada anak laki-laki memang berbeda dari anak perempuan. Memang beda. Kemudian suku bangsa. Perbedaan berat dan tinggi tubuh mungkin saja berkaitan dengan latar belakang suku bangsanya. Misalnya, anak berkulit hitam cenderung lebih langsing dibandingkan anak yang berkulit putih. Orang dari Asia cenderung lebih pendek daripada orang dari Eropa atau Amerika. Kemudian, kecerdasan hampir selalu sama. Anak yang kecerdasannya tinggi biasanya lebih gemuk dan berat daripada anak yang kecerdasannya rendah. Juga anak yang prestasi di sekolahnya menunjuk cenderung lebih gemuk dan berat. Kemudian, perubahan proporsi tubuh. Sejak baru lahir, pertumbuhan
kepala sudah 70% dari ukuran kepala yang orang dewasa, dan panjang tubuh secara keseluruhan sudah seperempat dari panjang tubuh orang dewasa. Demikian pula dengan bagian lengan. Pada pertumbuhan anak, bentuk tubuh berubah dengan cepat. Proses perkembangan pada anak atau pada arah kepalokaudal atau kepala sampai ke bawah atau membujur. Dan batang tubuh mengalami pertumbuhan sangat cepat selama tahun pertama. Ketika usia 1 tahun, ukuran kepala anak hanya 20% dari panjang tubuh keseluruhan. Dorongan pertumbuhan berlangsung dari lahir sampai dewasa. Lengan tumbuh dengan cepat, ukurannya bertambah panjang lebih dari 60%. Pada saat remaja, batang tubuh tumbuh lebih cepat, terutama pada bagian badan, walaupun tangan juga mengalami pertumbuhan sangat cepat pada masa ini. Ketika kita meneliti tinggi orang dewasa, tangannya akan berkurang 50% dari total tingginya, dan ukuran kepalanya hanya 12% dari total ukuran tubuhnya. Kemudian yang kelima, perubahan struktur dan sistem. Perkembangan penting juga terdapat pada tubuh lainnya. Pertumbuhan otot-otot dan kerangka mengalami kemajuan, dan semakin kuat tulang rawan tubuh menjadi tulang dengan kecepatan rata-rata, dan tulang menjadi semakin keras, memberikan bentuk pada tubuh dan melindungi organ penting. Anak mengembangkan beberapa keterampilan motorik kasar dan keterampilan motorik halusnya. Selain itu, perubahan ini juga membantu anak menjaga kesehatannya, yaitu dengan meningkatkan stamina dan yang disebabkan oleh sistem pernapasan dan sirkulasi berkembang dalam kapasitas yang lebih besar. Anak-anak juga mengembangkan sistem kekebalan tubuhnya atau imun untuk melindungi mereka dari infeksi atau penyakit atau virus yang berada di sekitarnya. Itulah tadi presentasi saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.